Sebelumnya, perkenalkan, Nama saya Jessica Winekwanti. nama saya Ani Zarato Katima. Nama saya Nisha Kalistasari. Nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Selamat menyaksikan. Studi kasus pencatatan akuntansi perusahaan jasa Namira Beauty dan SPA. Pada tanggal 2, yaitu Ibu Namira menyantorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah dan peralatan salon sebesar 200 juta rupiah. Yang termasuk dalam jurnal umum yaitu kas, peralatan salon, modal awal. Kas berada di debit sebesar 400 juta rupiah. Peralatan salon berada di debit sebesar 200 juta rupiah. Dan modal awal berada di kredit sebesar 600 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai Rp1.300.000. Yang termasuk dalam jurnal umum yaitu perlengkapan salon di debit sebesar Rp1.300.000. Dan kas berada di kredit sebesar Rp1.300.000. Tanggal 5 yaitu sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar 40 juta rupiah. Lalu yang termasuk jurnal umum yaitu beban sewa di debit sebesar 40 juta rupiah dan kas berada di kredit sebesar 40 juta rupiah. Pada tanggal 7 yaitu diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp2.600.000. Yang termasuk jurnal umum yaitu kas berada di debit sebesar Rp2.600.000 dan pendapatan jasa berada di kredit sebesar Rp2.600.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 10 dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga Rp1.200.000 per unit dan baru dibayarkan sejumlah Rp1.000.000 dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Di sini, sofa masuk ke dalam akun peralatan. Guys, coba kita pakai logika deh. Kalau kita beli peralatan 2 unit dengan harga per unitnya Rp1.200.000, berarti kita kali 2 dulu. Nah, sofa termasuk ke dalam akun peralatan. Guys, coba kita pakai logika deh. Kalau kita beli 2 unit peralatan dengan harga per unitnya yaitu Rp1.200.000, berarti ini dikali 2 dong, menjadi Rp2.400.000. Dan baru dibayarkan sebesar Rp1 juta, berarti yang Rp1.400.000 itu apa? Utang bukan? Ya, betul. Itu adalah utang. Ketika membeli peralatan, maka peralatannya bertambah. Peralatan itu adalah harta. Hartanya bertambah menjadi peralatan itu adalah harta. Hartanya bertambah. Kita tulis di sini dulu. Kita analisis, hartanya bertambah menjadi debit. Harta ini termasuk ke perlengkapan ya, jadi ini adalah perlengkapan. Peralatan. Lalu kasnya berkurang.
karena kita membeli dan membayarnya berarti di kredit. Kas kalau berkurang menjadi di kredit. Terus akun yang ketiga adalah hutang. Hutangnya apa? Hutangnya bertambah di kredit karena dia mengutang memasukkan akun-akun yang sudah kita analisis ke dalam jurnal umumnya. Jadi, kita tulis peralatan di debit sebesar Rp2.400.000. Lalu akun apa lagi? Ya, betul, kas. Agak berjarak, diberi jarak. Kas di kredit sebesar 1 kas di kredit sebesar 1 juta. Lalu ada juga akun hutang usaha di kredit sebesar 1.400.000. Jadi transaksi pada tanggal 10, peralatan di debit, kas di kredit, hutang usaha di kredit sebesar Rp1.400.000. Selanjutnya pada tanggal 13 telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai Rp1.800.000 baru diterima sebesar Rp1.200.000 dan sisanya diterima di akhir bulan. Jadi di sini setelah kita analisis, akun yang terpengaruh pada transaksi tanggal 13 adalah kas di debit sebesar 1.200.000, piutang di debit sebesar 600.000, pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.800.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 16. Diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar Rp1.300.000. Nah, salonnya dapat uang nih karena tertera bahwa salon menerima uang. Karena ada penerimaan uang, berarti analisisnya pasti duitnya bertambah dan berada di sebelah debit. Hah, kenapa berada di debit? Ayo, coba ingat-ingat kolom analisisnya. Kas itu adalah harta. Harta kalau bertambah jadi di debit. Jadi di sini saya izin ambil kertas untuk menulis kas bertambah jadi debit. Nah, sekarang kalau sudah ada debit, tinggal mencari posisi kredit karena antara debit dan kredit harus seimbang atau balance. Coba lihat-lihat dan pahami lagi soalnya. Terdapat apa lagi ya akunnya? Ya, betul. Ada akun pendapatan. Karena pendapatannya masuk. Berarti otomatis akun pendapatan berada di kredit. Lalu kita Lalu kita lihat lagi pendapatan jika bertambah berada di kredit. Jadi kita tulis lagi pendapatan jasa. Agak berjarak ya, maksudnya antara debit dan kredit itu agak diberi jarak. Itu bertambah jadi dia berada di kredit. Lalu langsung saja kita masukkan ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 17 dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar 1.500.000. Akun yang terpengaruh adalah beban listrik, air, dan telepon di debit dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000.
pada tanggal 21 dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga 4 juta. Akun yang terpengaruh adalah komputer di debit dan utang di kredit sebesar 4 juta rupiah. Dan pada tanggal 22 dilunasi utang pembelian sofa kepada toko Unix Furniture pada tanggal 10. Akun yang terpengaruh adalah utang usaha di debit dan kas di kredit sebesar 1 juta rupiah karena transaksi pada tanggal 10 yaitu 1 juta. Pada tanggal 24 dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Akun yang dipengaruhi adalah printer pertama di debit sebesar Rp800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp800.000. Kemudian pada tanggal 27 diterima pembayaran dari pelanggan atas pengerjaan pengecatan rambut pada tanggal 13 sebesar Rp300.000. Akun yang terpengaruh adalah kas pertama di debit sebesar Rp300.000 dan piutang berkurang di kredit sebesar Rp300.000. Yang terakhir pada tanggal 31 dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar Rp6 juta. Nah, akun yang dipengaruhi di sini adalah beban gaji bertambah di debit sebesar Rp6 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp6 juta. Nah, setelah kita memasukkan semua transaksinya ke dalam jurnal umum, yang harus kita lakukan adalah mencari balance-nya. Untuk mencari balance-nya, kita harus mencari debit dan kreditnya terlebih dahulu.
Dan yang terakhir kita tambah dengan 6 juta rupiah. Tambah 6 juta rupiah. Hasilnya adalah 663.400.000 rupiah. Kita tulis juga di sini 663.400.000 rupiah. Nah, karena hasil total dari debit dan kreditnya itu sama, jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal umum ini balance. Nah, yang transaksi yang kedua ini itu kita letakkan di kredit. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang, jadi otomatis kas kita berkurang. Nah, karena berkurang itu kita letakkan di kredit sebesar 1.300.000 rupiah. Nah, karena dua kolom ini berada di tempat yang berbeda, makanya kita kurangi jadi 398.700.000 rupiah. Yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 5 dengan keterangan pembayaran beban sewa. Pembayaran beban sewa dibuka ya, ini beban sewa dibuka. Referensinya dari jurnal umum 1. Ini sama kayak yang kedua ya, karena kita mengeluarkan duit jadi kita letakkan di kredit. Letakkan di kredit sebesar 40 juta rupiah. Nah, ini sama kayak tadi karena berada di kolom yang berbeda, jadi kita kurangi jadinya sebesar 358.700.000 rupiah. Yang selanjutnya terjadi pada tanggal 7, yaitu penerimaan uang dari jasa salon. Nah, berarti karena kita menerima uang, kita mendapatkan pendapatan jasa. Referensinya dari jurnal umum 1. Nah, tadi karena kita menerima uang berarti otomatis kas kita bertambah, makanya berada di debit sebesar 2.600.000 rupiah. Nah, ini karena sini ada di sama-sama berada di debit, makanya kita jumlah jadi 361.300.000 rupiah. Yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 10 dengan keterangan pembelian sofa. Referensinya dari jurnal umum pertama, dan uang yang kita keluarkan untuk pembelian sofa ini baru kita keluarkan sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita kurang dengan jumlah yang di sini, jadinya sebesar 360.300.000 rupiah. Lalu kemudian selanjutnya itu terjadi pada tanggal 13 dengan keterangan yaitu pendapatan jasa. Referensinya dari jurnal umum pertama sebesar 1.200.000 rupiah. Ini kita tambah dengan yang sini jadi 361.500.000 rupiah. Kemudian transaksi yang selanjutnya terjadi pada tanggal 16, yaitu kita menerima uang dari jasa salon. Berarti di sini keterangannya adalah pendapatan jasa. Referensinya dari jurnal umum pertama. Nah, di sini kita karena menerima uang berarti kita tulis di debit sebesar 1.300.000 rupiah. Ini karena berada di tempat yang sama ya, sama-sama debit, jadi kita tambah
sebesar 362.800.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 17, yaitu pembayaran beban LAT, air, listrik, air, dan telepon. Referensinya dari jurnal umum pertama. Nah Kak, di sini kita mengeluarkan duit untuk membayar beban, jadi kita taruh di kredit, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, karena berada di tempat yang berbeda, yang ini kredit, yang ini debit, yang ini kredit, jadi kita kurang, jadi sebesar 361.300.000 rupiah. Yang selanjutnya itu pada tanggal 22. Di sini keterangannya yaitu pelunasan utang. Referensinya dari jurnal umum 2 sebesar 1.400.000 rupiah. Kita kurangin dengan yang di sini, jadinya 359.900.000 rupiah. Kemudian yang pada tanggal 24 kita melakukan pembelian printer. Berarti di sini keterangannya kita tulis pembelian printer. Referensinya dari jurnal umum 2. Nah, karena kita membeli berarti kita letakkan di sini sebesar 800.000 rupiah. Kita kurangi dengan yang di sini, jadinya 359.100.000 rupiah. Lalu kemudian pada tanggal 27 kita mendapatkan pelunasan piutang. Referensinya dari jurnal umum 2 sebesar 300.000 rupiah. Ini saya taruh kredit karena kita kan menerima pelunasan piutang, berarti kan kita mendapatkan kas, berarti otomatis kasnya bertambah. Nah, jadi kita tulis di sini ya. Lalu kita tambah dengan yang di sini, jadinya 359.400.000 rupiah. Lalu yang terakhir pada tanggal 31 kita membayar gaji karyawan. Berarti kita tulis pembayaran beban gaji. Referensinya dari jurnal umum 2 sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita kurangin dengan yang di sini, jadinya 353.400.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah buku besar piutang. Piutang yang pertama terjadi pada tanggal 13 dengan keterangan piutang usaha. Referensinya dari jurnal umum 1 sebesar 600.000 rupiah. Lalu yang kedua itu terjadi pada tanggal 27
tanggal 27, yaitu dengan keterangan pelunasan piutang. Referensinya dari Jurnal Umum 2. Nah, karena ini kita pelunasan piutang, berarti otomatis kan piutang kita ngurang. Nah, karena berkurang jadi kita letakkan di kredit, yaitu sebesar Rp300.000. Nah, ini kan beda ini. Nah, karena berbeda ini jadi kita harus dikurang. Jadi totalnya yaitu Rp300.000. Lalu yang selanjutnya adalah akun sewa dibayar di muka. Transaksi yang melibatkan akun sewa dibayar di muka yaitu terjadi pada tanggal 5 dengan keterangan yaitu pembayaran beban sewa di muka. Referensinya dari Jurnal Umum 1. Nah, ini kita letakkan di debit sebesar Rp40 juta. Karena ininya di debit, jadi kita letakkan juga di sininya di debit sebesar Rp40 juta. Kemudian selanjutnya itu ada akun perlengkapan. Nah, transaksi yang melibatkan akun perlengkapan ini terjadi pada tanggal 4 dengan keterangan yaitu perlengkapan salon. Referensinya dari Jurnal Umum 1. Kita letakkan di debit sebesar Rp1.300.000. Nah, ini kenapa di debit? Karena perlengkapan salonnya itu nambah, jadi kita letakkan di debit. Nah, untuk yang di sini kita juga letakkan di debit juga ya, karena yang ini di debit. Nah, yang selanjutnya adalah akun peralatan. Nah, transaksi yang mempengaruhi akun peralatan yaitu terjadi pada tanggal 2 dengan keterangannya itu sebagai modal awal. Yang referensinya dari Jurnal Umum 1. Nah, karena ini kita kan menerima modal awal ya, berarti kan peralatan kita nambah, jadi kita letakkan di debit. Kita letakkan di debit sebesar Rp200 juta. Di sini sama, letakkan di debit sebesar Rp200 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 10 dengan keterangan yaitu 2 unit sofa. Referensinya dari Jurnal Umum 1. Karena ini sama ya, kita kan membeli peralatan, berarti otomatis peralatan kita nambah, jadi kita letakkan di debit. Kita letakkan di debit sebesar Rp2.400.000. Nah, ini kan kedua ini kan berada di tempat yang sama, yaitu sama-sama di debit. Jadi di sini kita jumlahkan, jadinya yaitu sebesar Rp202.400.000. Transaksi yang selanjutnya terjadi pada tanggal 21 dengan keterangan yaitu komputer. Referensinya dari Jurnal Umum 1. Ya, ini sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita membeli berarti kita letakkan di debit sebesar Rp4 juta. Ini juga kita tambahkan jadinya Rp206.400.000. Nah,
Transaksi yang terakhir yaitu terjadi pada tanggal 24 dengan keterangannya yaitu printer referensinya dari jurnal umum 2. Nah, sama aja seperti yang sebelumnya, kita letakkan di debit sebesar Rp800.000. Ini kita tambahkan dengan yang di sini, jadi hasilnya yaitu total semuanya sebesar Rp207.200.000. Selanjutnya kita akan memposting akun pada bulan Maret 2023 pada transaksi pada tanggal 10 yaitu utang usaha. Kita tinggal memindahkan yang dari jurnal umum ini ke dalam buku besar, tetapi harus teliti. Di sini adalah akun di utang usaha, berarti kita harus memasukkan akun-akun utang usaha ke dalam buku besar ini. Kita cari di sini utang usaha tuh di mana aja. Utang usaha itu ada pada tanggal 10, tanggal 21 sama tanggal 22. Ya udah kita posting saja, yaitu tanggal 10 utang usaha, ref-nya pakai menggunakan jurnal umum 1 karena kita dapat pada tanggal 10 di lembar ke-1. Kita tulis jurnal umum 1. Lalu di sini tanggal 10 itu masuknya di kredit. Kita masukkan dia ke dalam kredit sebesar 1.400.000. Ini juga masuk ke kredit Rp 1.400.000. Lalu pada tanggal 21 ada utang usaha lagi, dia masuk ke kredit sebesar 4 juta. Kita masukkan ke dalam buku besar yaitu 21. Lalu berikan keterangannya sesuai ini, pembelian komputer secara kredit. Sudah, lalu kita tulis jurnal umum 1 karena kita dapat dari lembar pertama. Terus ini masuk 4 juta di kredit. Kita masukkan 4 juta di kredit. Lalu karena dia satu tempat jadi ditambah. Jadi 1.400.000 ditambah 4 juta sama dengan 5.400.000. Lalu yang ketiga itu ada pada tanggal 22 yaitu utang usaha masuk di debit sebesar 1.400.000. Kita tulis dulu pada tanggal 22. Keterangannya adalah pelunasan hutang. Kita dapat pada jurnal umum di 2, jadi kita tulis jurnal umum 2. Lalu di sini utang usaha yang masuk di debit, berarti kita masukkan di debit sebesar 1.400.000. Nah, karena ini beda tempat, jadi 5.400.000 dikurang 1.400.000 sama dengan 4 juta rupiah. Sudah. Membuat buku besar dengan nama akun pendapatan jasa pada tanggal 7, keterangannya penerimaan pendapatan ref jurnal umum 1 karena pada lembar 1 dikredit sebesar 2.600.000 dan masuk saldo kredit. Pada tanggal 13, keterangan piutang pendapatan dengan jurnal umum 1 dikredit sebesar 1.800.000. Karena ini satu tempat dikredit, jadi ditambah 2.600.000 ditambah 1.800.000 sama dengan 4.400.000 rupiah. Lalu pada tanggal 16 penerimaan pendapatan jurnal umum 1 dikredit sebesar 1.300.000. Karena satu tempat jadi 4.400.000 ditambah 1.300.000 sama dengan 5.700.000.
Jadi penerimaan pendapatan dikredit. Lalu di beban gaji, di akun beban gaji hanya ada satu, yaitu pada tanggal 31. Keterangan di di jurnal umum adalah penerimaan pembayaran gaji karyawan, refnya jurnal umum 2. Di jurnal umum beban gaji didebit sebesar 6 juta. Lalu saldonya juga didebit sebesar 6 juta. Buku besar pada akun beban listrik, air, dan telepon. Berdasarkan jurnal umum, ada beberapa. Sebentar saya tulis dulu. Di beban listrik, air, dan telepon hanya ada satu akun, yaitu beban biaya. Pada tanggal 17, keterangannya adalah pembayaran beban LT. Pembayaran beban LAT. Di ref jurnal umum 1, di debit sebesar 1.500.000 rupiah. Sini juga debit 1.500.000 rupiah. Baik. Nah, setelah kita membuat buku besar, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi ref di bagian jurnal umum. Cara mengisi refnya yaitu dengan memasukkan nomor akun dari akun tersebut di buku besar. Misalkannya saja nih, kas itu nomor akunnya di buku besar yaitu 111. Berarti di refnya kita tulis juga 111 ya. Begitu juga dengan yang lain. Peralatan nomor akunnya 115 berarti kita tulis 115. Modal usaha yaitu 211. Perlengkapan 114. Kas 111. Beban dibayari muka 113. Kas 111. Kas 111. Pendapatan jasa 411. 2 unit sofa. Nah, 2 unit sofa ini termasuknya ke dalam peralatan. Berarti kita kategoriin peralatan. Berarti di sini nomor akunnya kita tulis, maksudnya refnya itu kita tulis 115. Lalu kas 111 dan utang itu 211. Lalu ini kas kita tulis 111. Piutang 112, pendapatan jasa 411, kas 111 dan pendapatan jasa 411. Selanjutnya beban LAT yaitu 512. Kas itu 111. Komputer itu termasuk peralatan, jadi dia 115. Utang termasuk 211. Kas termasuk 111. Printer termasuk alat, jadi dia masuknya 115. Kas 111. Piutang masuknya ke 112. Beban gaji 511. Dan yang terakhir kas yaitu 111. Lalu yang terakhir yaitu kita akan mengisi neraca saldo. Yang termasuk akun di neraca saldo yaitu ada akun kas. Kas di debit sebesar 353.400.000. Lalu yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha termasuk ke dalam debit sebesar 300.000. Yang
Yang ketiga ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka masuk ke dalam debit sebesar 40 juta rupiah. Lalu yang keempat ada perlengkapan. Perlengkapan masuk ke debit sebesar Rp1.300.000. Yang kelima ada peralatan. Peralatan masuk ke dalam debit sebesar Rp207.200.000. Yang keenam ada utang usaha. Utang usaha termasuk ke dalam kredit sebesar Rp4 juta. Yang ketujuh ada modal Ibu Namira. Modal Ibu Namira termasuk ke dalam kredit sebesar 600 juta. Yang kedelapan ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa termasuk ke dalam kredit sebesar Rp5.700.000. Yang kesembilan ada beban gaji. Beban gaji termasuk ke dalam debit sebesar 6 juta. Dan yang terakhir ada beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon termasuk ke dalam debit sebesar Rp1.500.000. Jadi balance dari neraca saldo Namira Beauty dan Spa adalah totalnya Rp600.700.000.